Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ta'umul barakat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumi zahirat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiran jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, di akhir-akhir Sya'ban. Dari awal kita diajarkan Nabi untuk memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab sudah kita tinggalkan. Saat ini kita berada di akhir daripada bulan Sya'ban. Dan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Sebelum saya bahas Ramadan, sedikit bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah Rasulullah katakan Sya'ban sehari. Bulan Sya'ban itu bulanku. Kenapa? Ya, dikatakan bulannya Nabi Muhammad karena di bulan Sya'ban ini Allah memberikan karunia dan anugerah yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad, lantaran Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nah, ini suatu anugerah yang luar biasa. Sebab tidak ada satu amalan yang kalau kita baca, kita mau bacanya dalam keadaan berdiri, mau duduk, mau sambil nyupir, mau sambil belanja, mau keliling Tanah Abang, kita baca salawat kepada Nabi, ini sudah pasti diterima oleh Allah, nggak mungkin ditolak. Makanya ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah satu malaikat yang aneh bentuknya. Tangannya banyak, jarinya ribuan. Sehingga Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril, itu makhluk apa itu begitu bentuknya aneh? Itu sama seperti saya. Tugasnya apa? Tugasnya menghitung air hujan yang turun dari langit. Jadi ada satu malaikat yang tugasnya khusus ngitung air hujan yang turun dari langit. Penasaran Rasulullah, boleh aku deketin wahai Jibril? Ya, saya antar ya Rasulullah. Ketika dekat ditanya sama Nabi, ya malaikat, apa betul tugasmu menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit? Betul ya Rasulullah. Cuma ada satu kekurangan saya Rasulullah. Jikalau ada umatmu berselawat kepadamu ya Rasulullah, aku tidak bisa menghitung pahala yang Allah berikan kepada umatmu. Satu kali kita selawat kepada Rasulullah dibalas 10 kali oleh Allah. 10 kali kita selawat kepada Nabi kita Muhammad, 100 kali dibalas oleh Allah. 100 kali kita selawat kepada Nabi, 1000. Bayangkan, kalau sehari kita rutin aja istiqomah 300, berapa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini selawat penting. Kata Nabi, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka
orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak di yaumul qiyamah. Aisyah tanya, man ya Rasulullah, siapa yang tak bisa melihat wajahmu di yaumul qiyamah? Man dzukirtu indahu lam yusalli alaih. Orang yang di saat namaku disebut dia nggak berselawat kepadaku. Orang ini nggak bisa melihat wajahku kelak di yaumul qiyamah. Makanya kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, jawab Shallu ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, di bulan Sa'ban ini catatan amal kebaikan dan keburukan kita dilaporkan kepada Allah. Catatan harian, catatan mingguan, catatan bulanan, catatan tahunan, bukan tukang kredit doang. Ya, kita pun ada catatannya. Nah, catatan tahunan kita dilaporkan kepada Allah di malam nisfu Sa'ban kemarin. Laporkan ya Allah. Dan orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang tua kita di bulan Sa'ban itu mereka pada sedih. Kenapa? Allah perlihatkan ya kemuliaan, keutamaan bulan Rajab, keutamaan bulan Sa'ban, keutamaan bulan Ramadan diperlihatkan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang telah meninggal dunia, yang dulunya lalai di dunia, yang dulunya ahli maksiat di dunia, mereka sedih. Ya Allah, nyesal saya. Dulu ketika dipanjangkan umur, diberikan sehat, rezeki saya banyak, saya lalai. Saya lalu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kalau saya tahu ya kemuliaan yang kau berikan seperti itu ya Rabb, hidupkanlah aku kembali sebentar aja. Ya, orang-orang meninggal dunia, dia minta dihidupin sebentar aja. Fa'asaddaqu minar benar bisa dia beramal soleh. Kata Allah, lu dulu kemana aja ya? Kau kasih sehat, lu nongkrong doang kerjaannya. Kau kasih duit banyak, lu buat nyawer. Ya, kau kasih mobil mewah dan sebagainya, lu nggak pernah ke masjid. Depan lu majlis taklim, lu cuekin. Rumah lu dekat dengan masjid, azan, ya belaga tidur. Sekarang lu minta hidupin lagi, nggak bisa, kata Allah. Ya, nah orang-orang yang seperti ini yang dulu lalai ketika hidup di dunia, yang diharapkan apa? Doa dari anak-anaknya, ya, dari keluarganya yang masih hidup. Kalau anak yang ditinggalkan anak-anak soleh, yang ditinggalkan anak-anak soleha, keluarganya orang-orang taat kepada Allah, bahagia, doa nggak putus-putus. Kalau anaknya yang ditinggalkan ahli maksiat, ya orang-orang yang tidak taat kepada Allah, sedihnya luar biasa. Ya, yang ini. Ya itu bagi yang meninggal, bagi yang kita yang masih hidup, amal kita dilaporkan kepada Allah. Kalau itu malam kita hidupkan malam nisfu Sa'ban dengan kita munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, dosa-dosa kita yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, khamsun layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang apabila kita berdoa, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya malam nisfu Sa'ban. Nah, makanya beruntung orang yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan munajat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemuliaan bulan Sa'ban, berubahnya arah kiblat. Dulu kiblat kita itu Masjidil Aqsa. Ya, dipindahkan oleh Allah ya di Masjidil Haram ke Masjidil Haram, itu terjadi di bulan Sa'ban. Ya, ketika Rasulullah sedang sholat, apa kata Allah? Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sebenarnya bukan kemauannya Allah. Rasulullah yang ada dalam hatinya itu kepengen banget kiblatnya dipindahin ke Masjidil Haram. Ya, karena Allah Maha tahu isi hati seseorang. Ketika Rasulullah lagi sholat, turun ayat itu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini 3 ya yang terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian kita masuk bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Tinggal hitungan hari lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kemuliaan Ramadan itu menjadi mulia ya, lantaran di dalamnya ada ibadah puasa. Sebagaimana ayat yang tadi saya sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah kalau mendahulukan firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Iya-nya ini harfun nida. Artinya Allah memanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Amanu, orang-orang yang beriman. Allah nggak ngomong ya ayyuhal muslimun, tidak. Ya ayyuhal Islam, enggak. Sebab berapa banyak orang yang ngaku-ngaku Islam tapi dia nggak puasa di bulan Ramadan. Banyak orang yang mengaku agamanya Islam tapi dia nggak sholat. Ya, banyak orang yang mengaku agama Islam tapi di Ramadan masuk dia gedek banget bulan Ramadan. Nauzubillah. Makanya dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa orang yang beriman dipanggil oleh Allah? Kutiba alaikumusiyam. Asal kalimatnya kataballahu alaihi. Ya, kataballah. Kataba fi'lul madi. Lafzul jalalah menjadi fa'il. Tapi di konteks ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Langsung alaikumusiyam. Lafzul jalalah nggak ada di situ. Ini menunjukkan bahwa perintah ya puasa yang diwajibkan bagi kita orang-orang yang beriman ini punya hikmah dan rahasia yang besar. Apa hikmahnya? Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa imanan wahtisaban ya, nah, dia akan menjadi sehat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian, ya maka menjadi sehat. Jadi harus yakin. Ya, dulu ada jamaah saya ibu-ibu umurnya 60 tahun, 63 tahun. Ustaz, saya mau tanya, ini kan 2 hari lagi mau puasa. Saya punya penyakit mah udah akut Ustaz. Kata dokter nggak boleh puasa. Menurut Ustaz gimana puasa? Dia bilang, ibu harus yakin dengan perintah Allah, dengan hadis Rasulullah. Kalau ibu puasanya iman dan wahtisaban, jaminannya ibu sehat, penyakit ibu sembuh. Benar Ustaz? Iya, yakin bu dengan hadis itu. Iya sih, saya pernah dengar Ustaz sampai. Iya, bismillah puasa. Seandainya ibu puasa meninggal dunia pun meninggalnya dalam keadaan puasa. Besoknya jamaah yang di Benhil umurnya 37 tahun, nelfon juga sama, nanya yang begitu. Saya punya penyakit akut mah saya Ustaz. Dokter nggak bolehin puasa. Ya, terus menurut Ustaz gini puasa bu, saya takut Ustaz. Akhirnya dia nggak puasa. Baru dapat 3 hari meninggal dia. Ini yang nenek dalam 67 tahun masih hidup dia. Ya, sebab yakin dengan hadis Rasulullah. Ya, jadi yakin ini yang ngomong Rasulullah, ya bukan orang biasa. Ya, jadi yakin. Ya, kita puasa iman dan wahtisaban sehat dijamin. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan Allah sedang didik kita. Untuk apa? Mengekang hawa nafsu. Ya, nafsu makan kita dikekang, haus, syahwat ini dikekang oleh Allah. Ya, sebab salah satu untuk mengekang nafsu itu tidak ada ibadah yang lain kecuali dengan puasa. Dipersempit ruang geraknya sehingga anggota jawarih, anggota badan kita diajak ibadah itu enak ringan. Bu pernah gak sholat sunnah 23 rakaat atau 11 rakaat di luar Ramadan? Gak pernah kita. Jangan 11 sholat witir aja mau tidur berat. Ya, ini 23 atau 11 rakaat. Allah, tiap Ramadan. Itu sebab kenapa? Kok bisa enteng, bisa semangat kita? Karena kita bisa atur makan kita. Ya, makan sepertiga, nafas, air. Ya, sehingga anggota badan kita enak. Tapi kalau puasanya jalan makannya banyak sama aja. Ya, ini buka puasa lontong 4, bawang 4. Kolak semangkok.
Habis sholat maghrib orang Betawi nggak aci kalau nggak kena nasi, langsung sepiring. Pas itu imamnya gilan yang lama lagi imamnya. Enakan ngelonjor apa sholat? Ngelonjor. Ya kenyang. Ya, sebab kenapa? Terlalu banyak yang kita isi perut kita. Ya jadi kalau buka puasanya lontong atu bawaan atu mete manis cukup deh, atau kolak semangkok mete manis. Habis itu sholat maghrib. Ya terawih deh, ngopi dulu terawih. Enak gak? Enak. Itu manis kalau jadi imam tetap Ramadan. Itu enteng. Kenapa? Itu bisa atur, bisa ngatur makannya, minumnya. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini yang dididik, kita lagi didik oleh Allah seperti itu. Ya. Nah kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah puasa dijamin oleh Allah tempat kita di surga yang khusus, yang namanya Royan. Itu surga, kalau kita diri di depan, itu kacanya tembus, hatta semut kelihatan, beningnya begitu surga itu. Mau nggak masuk surga begitu? Puasa imanan wa ihtisaban. Makanya ilmu yang kita dapatkan oleh guru-guru kita tentang sholat, tentang wudu, tentang ibadah puasa, ini kita amalkan. Paling tidak puasa tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, kita lanjutkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, siapa? Yahudi wan Nasara. Orang-orang Yahudi wan Nasara, mereka pun mendapatkan perintah untuk melaksanakan puasa di musim panas sama dengan kita. Tapi orang Yahudi wan Nasara ingkar, nggak mau. Gua sih nggak mau, kata Yahudi. Biarin orang Muslim puasa musim panas. Gua kagak, kata Yahudi Nasara. Gua tetap puasa, tapi gua pindahin di musim dingin. Biarin orang Islam musim panas, gua musim dingin. Yahudi nih ingkar tuh. Cuma biar ngenakin Allah kagak marah, kita tambahin 20 hari. Kita sogok Allah 20 hari. Jadi Yahudi Nasara puasanya 50 hari. Tapi di musim dingin. Tapi kalau kita di musim panas, tuh Yahudi wan Nasara. Jadi mereka pun juga sama dituntut dulu. Ya. Tujuan Allah untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Yang saat ini la-nya itu la litaraji, pengharapan. Jadi kalau seandainya saat ini kita belum menjadi orang yang takwa, dengan kita puasa, kita jadikan syahrul ibadah, syahrul tarbiyah, syahrul Quran bulan Ramadan ini, ya, nah kita insya Allah keluar dari Ramadan menjadi orang yang takwa. Yang sudah bertakwa kepada Allah, kualitas takwanya semakin bagus. Ya, ini yang kita harapkan dari puasa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita enak, puasanya sebentar. Dulu Rasulullah puasanya 23 jam. Maghrib buka, Isya mulai setar. Coba bayangin. Maghrib buka, salat maghrib buru-buru makan. Ya, nggak sempat ngapa-ngapain udah. Isya mulai setar. Ya, nah malamnya suami istri nggak boleh berhubungan. Ya belum boleh, haram masih. Ya puasanya 23 jam. Orang yang pertama kali melanggar justru Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan Masya Allah sahabat yang luar biasa. Beliau yang melanggar pertama kali. Habis buka puasa, sholat maghrib, ajak istrinya ke kamar berhubungan sampai lewat Isya. Ya, habis itu mandi, kemudian dia sholat Isya, beliau datang ke masjidnya Rasulullah, nangis, gak berhenti sampai 2:30 malam. Rasulullah masuk masjid mendapatkan Sayyidina Umar sedang menangis. Kaget Rasulullah, ya Umar, kenapa engkau menangis? Aku habis melakukan dosa besar ya Rasulullah. Habis ngapain? Aku tadi habis buka puasa maghrib, sholat, aku ngajak istriku berhubungan. Rasulullah cuma ngurus-ngurus dada aja. Sebab yang ngelakuin Umar, bukan yang recehan. Umar, ya, dia menjadi Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya punya usul, katanya. Bagaimana puasa itu mulainya subuh, jangan Isya ya Rasulullah.
Ya, mulainya pas azan subuh. Dan suami istri di malam harinya boleh berhubungan. Ya, dua usul ini disampaikan oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Umar. Rasulullah diam, nggak bisa jawab. Sampai turunlah malaikat Jibril membawa ayat uhilla lakum lailatas siyam ila rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Turun ayat ini. Ya, kata Jibril, ya Rasulullah, apa yang diidekan, diusulkan oleh Sayyidina Umar di ACC oleh Allah. Jadi mulai puasa kita startnya pas azan subuh. Malamnya suami istri boleh berhubungan. Seandainya kalau Sayyidina Umar nggak melakukan kesalahan, kira-kira gimana kita ya? Puasa 23 jam, nggak boleh berhubungan. Kan yakin tiap tahun banyak yang stres, tiap tahun umat Rasulullah banyak yang mati. 3 jam, nggak kuat. Kita aja nggak 23 jam banyak yang nggak puasa, ya apalagi ini 23 jam. Ya, nah ini beruntung kita. Sayyidina Umar melakukan kesalahan. Makanya ada 14 ide atau usulnya Sayyidina Umar yang diiyakan oleh Allah, di ACC oleh Allah. Pertama itu masalah puasa. Kemudian masalah hijab. Perempuan dulu ketika belum ada ayat hijab itu turun, Sayyidina Aisyah kalau ketemu sahabat laki itu biasa, bisa berhadapan begini. Akhirnya dilihat oleh Sayyidina Umar, kayaknya mengkhawatirkan kalau Rasulullah nggak ada. Aisyah, tamunya Rasulullah banyak yang datang. Rasulullah usul, yang Sayyidina Umar usul lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau umpamanya istri kamu itu setiap menemui tamu berhijab, ya Rasulullah, aku khawatir. Rasulullah ada jawab ketika itu. Turun malaikat Jibril bawa ayat lagi. Jadi ada 14 usulnya Sayyidina Umar yang diiyakan. Makanya ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, ketika lagi pengen sholat subuh, dalam riwayat dia ditusuk Sayyidina Umar perutnya sampai keluar ususnya, jatuh pingsan. Sahabat bangunin, gak bangun-bangun Sayyidina Umar. Akhirnya datang Abdullah ibn Umar putranya. Tidak begitu cara bangunin ayahku, katanya. Bagaimana wahai Abdullah? Diazanin sama anaknya, hayya 'alas shalah. Bangun Sayyidina Umar. Wah, langsung diapain lagi, dikasih romasong, dikasih apa, gak umpan. Ketika anaknya teriak hayya 'alas shalah, bangun Sayyidina Umar. Beda dengan kita. Corong masjid di rumah kita, corong musola di rumah kita, azan kenceng banget, ya dengar suara azan kita selimutan lagi. Ini Sayyidina Umar lagi pingsan, ya dengar hayya 'alas shalah bangun. Kata Sayyidina Umar apa? Man qatalatuki, siapa yang telah bunuh aku? Ya orang kafir, ya Sayyidina Umar. Apakah engkau menuntut aku untuk balas, untuk bunuh lagi? Nah, tidak. Saya bersyukur kalau saya yang bunuh saya orang kafir. Kenapa Umar? Sebab kalau orang Islam yang bunuh saya, orang itu gak bakal dapat doa setiap hari Jumat khatib Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia gak dapat setiap hari Jumat. Ya, nah sekarang bukan aja tawuran, ya, orang Islam tawuran, ya. Nah ini orang kafir yang muslim. Akhirnya Sayyidina Umar pesan sama anaknya, ya Abdullah, tolong sampaikan ke Aisyah radhiyallahu anha, ya bolehkah aku jenazahku dikubur diletakkan di sebelah kirinya Rasulullah. Akhirnya berangkat Abdullah izin, ya Aisyah, ayahku punya amanat. Apa amanatnya? Minta dikubur sebelah kirinya Nabi. Apakah kau izinkan? Aisyah ngomong, kalau begitu, ntar kalau aku mati di mana tempatnya? Kamarku itu ada 2 jenazah, ayahku Sayyidina Abu Bakar sebelah kanan, suamiku di tengah. Nanti kiri itu sebelah buat aku, kata Sayyidina Aisyah. Tapi kalau memang ini amanatnya Sayyidina Umar, aku izinkan. Aisyah aja Sayyidina Umar di sebelah kirinya Nabi.
Ya, nah setelah ketika Sayyidina Umar di sebelah kirinya Nabi, kan di dalam kamarnya Aisyah kuburannya. Semenjak itu Aisyah nggak pernah buka hijab. Ya biasa di dalam rumah buka kerudungan. Nah enggak, semenjak Sayyidina Umar dikuburin di situ, tetap selalu pakai hijab. Sahabatnya tanya, wah Aisyah, nggak biasanya dulu kamu waktu sebelum Sayyidina Umar ada di kamar kamu, engkau biasa di dalam rumah buka hijab. Kenapa saat ini engkau nggak pernah melepas hijab? Karena ada orang lain di rumahku katanya. Tapi kan itu jenazah, nggak apa-apa. Walaupun itu jenazah, tetap dia orang lain. Ya beliau nggak pernah buka hijab lagi. Ya nah itu. Nah makanya ya kita beruntung jadi jam 9 nih. Nah, ya akhirnya ya Sayyidina Umar dimakamlah di situ. Nah ini ya makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan kita puasa, ya banyak di akhir zaman ini orang banyak yang puasa. Paling enggak, ya Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu mengatakan puasa itu terbagi menjadi 3. Ada puasa puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu seperti apa? Jadi puasanya hanya menahan haus dan lapar. Kalau hanya menahan haus dan lapar, anak SD pada mampu. Ya, anak SD pada mampu menahan haus dan lapar. Ya. Nah, ini puasanya orang awam. Kemudian yang kedua, puasanya orang khusus. Ya. Nah, dia bukan hanya menahan haus dan lapar. Ya. Nah, tapi dia juga sudah bisa menahan jawarih, menahan anggotanya tidak melakukan perbuatan dosa, maksiat. Nah, ini puasa khusus. Tingkatan yang paling tinggi ya puasa khusus, Ya, nah ini bukan hanya menahan haus dan lapar, bukan hanya menahan jawarih, tapi juga ya hatinya udah sampai ke hati. Ya, nah ini tingkatan yang paling tinggi. Paling tidak kita tingkat yang kedua. Ya, bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi jawarih kita, anggota badan kita jangan sampai melakukan perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Puasa kita sih banyak yang full, ya, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Pantas kata Rasulullah mengatakan apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa namun nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Sebab apa? Sebab melakukan beberapa hal dari anggota badan. Yang pertama, dia gibah. Puasa-puasa sambil belajar ngomongin tetangganya. Ibu anu nggak pernah kelihatan tuh. Wah, macam-macam. Ya, orang perempuan mulutnya beda sama orang laki. Kalau orang laki ditanya 1, jawabnya 1. Kalau orang perempuan ditanya 1, 10 jawabnya. Ya, nah, Pak mau kemana? Warung, di rokok, udah orang laki cukup. Bu mau kemana? Pedok, udah laki gua ngasih duit dikit lagi. Jangan banyak macam-macam ngomongnya. Ini bingung nih, lakinya digibahin masih. Ya, nah ini hal-hal yang begini jangan di bulan Ramadan. Puasa kita bagus, tadarus kita bagus, tapi mulut kita masih ngomongin orang. Lakinya ngomongin, ya ini jangan. Ya, yang kedua, ya kita melakukan maksiat dengan mata kita, melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, ya atau melihat perkara yang dihalalkan tapi bisahwah. Contoh, suami ngeliat istri di bulan Ramadan halal lebih haram? Halal istri sendiri. Tapi kalau kita ngeliat istri kita di siang hari syahwat, pahala puasa kita hilang. Apalagi istri orang. Ya, melihat istri kita yang halal aja syahwat, hilang pahala puasa kita. Ya, begitu juga ibu sama lihat suaminya siang-siang syahwat, pahala juga hilang, apalagi suami orang. Ya, nah itu juga sama. Ya, itu jadi jaga pandangan mata kita. Nah, kalau di jalanan gini Ustaz, di jalanan kalau kita ngelihat aurat perempuan sekilas, alhamdulillah rezeki minallah. Tapi jangan belakang terus, dipototin sampai itu belok, di cewek liatin. Nggak boleh. Ya, sekilas astagfirullah, subhanallah, udah berpaling. Ya,
Itu nggak apa-apa, rezeki minallah. Ya, yang nggak boleh itu kita liatin, pelototin, sampai belok-belok kita liatin. Nah itu yang nggak boleh, ya dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Ya, kemudian namimah, ngadu domba orang. Lu kata ibu anu begini-begini lu. Kalau siapa yang ngomong? Berantem dirinya berdua. Itu nggak boleh ngadu domba orang. Ya, padahal nggak begitu. Ya. Jadi riba, buka aib orang, kita ngeliat teman kita tenabang, ngakunya si puasa, kita ngeliat di sana, nggak puasa deh. Kita cukup tahu aja, udah cukup tahu. Jangan kita cerita di majelis taklim, gue ngeliat ibu anu di tanabang, dia makan ini ayam begini. Jangan, cukup kita yang tahu. Ya, ntar malam kita mampir ke rumahnya, nasihatin, po, berhenti gue lihat tanabang. Sayang po, umur dari 50 po. Dikit lagi kita, ya, kita kasih berdua aja, jangan ngomong-ngomong di majelis. Ya akhirnya kan takut, malu lagi ngaji. Nah ini jangan, itu aib, kita sembunyiin aib orang kalau kita lihat. Nah, itu diantara perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Ya mudah-mudahan udah lewat nih. Ya. Beliau tadi telepon aneh, dapat salam dari Ustaz Nasir buat jamaah dari Ibu Haji Hida, dia dapat salam jamaah. Beliau sekarang masih di Madinah. Ya, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjut tapi udah deh. Ya. Nah ini diantaranya. Sekarang perkara yang makruh di bulan Ramadan. Ibu masak, boleh gak cicipin? Kita ada tamu nih, tamu suami kita mau datang buka puasa di rumah kita. Kata laki kita, lu masak yang enakan. Ya, sebab teman gue 4 orang mau buka puasa di rumah. Iya bang, belanja tuh pedok. Dapat dagang kerenan dikit. Masak kita. Nah, kita kan takut namanya menjadi tamu, takut kasinan, takut kurang garam. Boleh gak ibu-ibu cicipin? Hukumnya apa? Kita nyicipin masakan kita di Ramadan. Ya. Nah, nyicipin masakan di bulan Ramadan itu makruh. Salah satu perkara yang makruh. Ya. Nah, cuma ya yang makruh itu kalau ibu yang masak, keluarganya nyicipin semuanya. Lakinya nyicipin, anaknya bernyicipin. Kalau yang masak yang nyicipin nggak apa-apa, nggak makruh. Ya, kalau yang masak nyicipin nggak apa-apa. Ya, cuma jangan ditelen, cukup diminta aja, wah cukup. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, jangan ibunya masak, lakinya lagi ke dapur juga nyicipin, anaknya nyicipin. Nah, ini nggak boleh. Ya, yang masak aja yang nyicipin itu boleh. Ya, sebab kita ingin menghidangkan tamu. Kemudian yang kedua, ya kita memakruhkan membuang air bekas puasa kita. Umpamanya ibu buka puasa, paling afdol itu kan kurma. Ya, kurma. Kalau dulu ada di Hadramut itu, aneh baca manakibnya Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Itu kalau orang talim buka puasa itu pakai kurma sama daun selada. Ya, kurma dibuka, kulitnya, bijinya dikeluarin, dipulung-pulung sama daun selada. Jadi kalau beliau bilang itu daun yang salah satu dicintai oleh para malaikat itu daun selada. Ya, jadi kalau kita buka puasanya ada daun selada, duluan juga penasaran kok makan kurma pakai daun tuh, Habib-Habib kan bilang. Nah ternyata saya buka manakibnya Habib Ja'far, itu salah satu daun yang digemari oleh malaikat itu daun selada. Jadi kalau kita buka puasanya ada daun selada, ada kurma, itu malaikat turun. Di saat kita berdoa, yang aminin malaikat doa kita. Dia duduk bareng bersama kita. Ya, nah
ya jalin deh korma kulitnya bijinya keluarin puluh-puluh pakai daun selada ya makan ya ya korma. Kalau korma pertama kan urutannya rutop nggak ada korma nggak ada, nah itu yang manis-manis ya gemblong deh apa ya kolak ya banyak manis. Nah itu yang dianjurkan Rasulullah. Nah di saat kita detik-detik berpuasa itu membuka itu doa kita ijabah, nggak ada hijab lagi antara kita dengan Allah. Kita berdoa tuh mulai 5:30 tuh ya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar ya. Baca doa itu banyakin ya. Nanti udah 5 menit lagi mau adzan baru kita baca doa khusus deh, nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja udah ya. Bahasa Indonesia kan kita bisa lebih hayatin itu nggak apa-apa. Kita ya Allah bagi saya duit yang banyak. Dia kan mau lebaran. Ngomong bahasa Arab kan susah, ngomong gimana? Ya, ya Allah, ya di bulan yang penuh barokah ini berikan saya rezeki yang berupa duit. Ngomongnya rezeki yang berupa duit tadinya. Jangan rezeki doang. Kalau rezeki doang sehat rezeki. Ya rezeki yang berupa duit. Dan yang banyak. Ya sebab dikit lagi mau lebaran ya Allah. Kebutuhan banyak. Biar saya bisa berbagi kepada fuqara wal masakin. Iya itu ngomongnya. Agar saya bisa berbagi kepada fuqara wal masakin. Ya, minta yang banyak. Ya Rabb, ya kalau saya duitnya banyak, saya balik kontrakan enak udah banyak. Sehingga saya puasa enak, terawih khusyuk. Sebab udah biar kontrakan. Ngomong aja sama Allah udah semua yang kita minta ya. Allah Maha Tahu. Dulu ada diajarin Kiai ini gitu doa. Lu kalau doa jangan bahasa Arab, nggak ngerti lu. Salah doanya katanya. Mendingan pakai bahasa lu katanya. Minta duit yang banyak. Lu tanya bini gua katanya. Bini gua kalau nyapu kamar gua di hordeng ada duit, di boleh-boleh ada duit. Di mana aja ada duit katanya. Ya gue mintanya duit nggak Allah. Gue buat bagi orang-orang miskin tuh susah-susah. Kasihan dia pada kasih duit. Tuh bini gue kalau nyapu aja tiap pagi 300.000 tuh. Ya, kalau kayak gue dulu. Ini bilang mintanya duit masalahnya. Itu pun jangan sekali doang. Ya rutin. Ya. Beliau selawatnya 1000 tiap hari. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tadi baca selawat 1000, doanya bisa tadi minta duit, ya Allah. Ya, malah ada satu habib itu ngajarin doa. Ya Quddus, a'tinil fulus bi barakatil Habib Abdullah Ali Idrus. Ya Allah bagi saya duit tuh. Ngomong gitu. Ya, dengan barokah Habib Abdullah Ali Idrus. Ya, makanya kebutuhan kita. Sebab Habib Abdul Ali itu ketika meninggalin utang 4 miliar. Beliau minjem duit buat dakwah. Kudanya aja nggak pernah nyentuh tanah. Setiap jalan dikarpetin. Kudanya nggak pernah nyentuh tanah, saking kayanya. Ya, tapi ketika meninggal 4 miliar utangnya. Ya karena di hidupnya dia ngutang tapi buat dakwah. Ketika meninggal dunia, orang-orang tarim, ulama-ulama tarim itu mimpi ya ketemu Rasulullah, didatangin Rasulullah. Wahai orang-orang soleh, nanti yang akan sholatkan ngurusin mandiin jenazahnya ada saudagar kaya rumahnya di sini kata Rasulullah. Engkau hubungin dia, suruh dia sholatkan jenazahnya. Besok pagi engkau berangkat semuanya ya ke rumah orang itu. Ya dalam isyarat Rasulullah seperti itu berangkat mereka ulama-ulama ke orang kaya, paling kaya ketika itu. Ya Syekh katanya, ini Habib Abdullah Ali itu setelah meninggal dunia. Kami semua demi Allah, demi Rasulullah datang di dalam mimpi saya. Engkau yang diperintahkan untuk mengurus jenazahnya. Mana mungkin katanya, Anda orang kaya, nggak bisa ngurus jenazah. Ini bagian bayar utangnya dah. Ini yang ngurusin utangnya yang mana bayar 4 miliar. Akhirnya utangnya orang kaya itu yang bayar.
Ulama yang engkau yang sholatin, engkau kan ulama katanya. Ya, utangnya Abi Abdullah saya yang ngurus katanya. Oh, ya udah yang tanggung, Rasulullah yang berikan isyarat. Ya, seperti itu. Makanya doanya Abdullah itu, ya Kudus, bagi saya duit. Ya, dengan barokah Abi Abdullah terus. Ya, gitu. Boleh nggak kita berdoa gitu? Boleh aja. Nanti kalau nggak punya duit ya begitu, minta, ya. Itu. Ya. Ngomong apa nih sama nih? Sama diri. Makruh, ya. Ngicipin. Suntik di bulan Ramadan boleh nggak? Ibu berpuasa 2 hari, sakit, ulatinya sakit, mau nggak tahan. Boleh nggak kita ke dokter Jono? Suntik. Nggak ada ya? Kamu enggak? Suntik tuh, sakit tuh, disuntik ngilangin rasa sakit, boleh nggak? Boleh. Ya, nggak apa-apa, nggak batal puasa kita. Ya, nggak batal. Donor darah di bulan Ramadan. Ini juga termasuk perkara yang makruh. Ambil darah, donor darah bulan Ramadan ini makruh. Kenapa? Sebab kondisi kita lagi lemah. Di saat kita diambil darah kita atau dibekam, ya kita lemes, akhirnya pingsan. Pingsan inilah yang menyebabkan puasa kita batal. Tapi lihat pingsannya, pingsan yang batal itu yang bagaimana? Kalau pingsannya jami'un nahar, nggak menemukan waktu siang. Nah, ya pingsannya nggak menemukan waktu siang. Contoh jam 9, setengah 9 upacara, habis upacara pingsan. Nggak sadar sampai asar, jam 4 baru sadar dia. Enak nggak puasanya? Enak, tinggal berjam lagi. Artinya dia nggak nemuin waktu siang, ini batal. Ya, tapi kalau setengah 9 pingsan, jam 9 sadar atau setengah 10 sadar, jam 10 sadar, nggak batal selama belum dikasih teh manis, belum dijualin ketahuan, itu lanjutin puasanya nggak apa-apa. Ya, nggak batal puasanya. Nah itu perkara-perkara yang dimakruhkan di bulan Ramadan, ya yang nggak boleh kita lakukan. Nah ini kita jaga. Jadi ya semua yang namanya ibadah itu kudu ada ilmunya. Ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbal, nggak bakal diterima oleh Allah. Ya kita tahu ilmu wudu, udah tahu sholat yang bagus seperti apa, puasa yang bagus itu seperti apa. Nah ini kita pelajari dan kita amalkan. Ya, ini nggak ada penutupan ya, Ramadan kata saya jangan terus. Oh, alhamdulillah. Iya, ya Pak, kita belajar itu kan cuma seminggu sekali. Ilmu yang disampaikan cuma sedikit yang kita dapetin. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya dikit kita. Ya. Nah, paling enggak yang kita harapkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bagus enggak? Bagus. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri bagus. Paling nggak ada yang nyangkut nih. Di tengah ada yang nyangkut 3, 4, 5. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, ya. Kalau tokalik gitu, ya kan? Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, goblok. Iya, artinya ilmu nggak masuk. Dengan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, 2, 3 ada yang nyangkut. Ya, ada yang ingat kita. Jangan ngumpul kanan kuping kanan. Ya, nah ini yang kita harapkan ya dari kita belajar di majelis ilmu. Ada ya? Udah lewat 20 menit. Ya. Hah? Iya. Tambahin lagi dah. Ya, jadi bulan Ramadan ini ya benar-benar kita manfaatkan. Ya, jadi yang pertama tadi kemuliaannya ditandai dengan puasa. Kemudian bulan Ramadan itu menjadi mulia ya karena di dalamnya ya diturunkan Al-Qur'an dari Allah. Ya, nah Al-Qur'an ini diturunkan.
dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi kita Muhammad. Setiap sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah pasti mulia. Ya, Jibril turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad di bulan Ramadan. Ya, makanya Ramadan kemuliaannya karena diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad itu menjadi manusia mulia karena mukjizatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Sampai Rasulullah dikatakan Al-Quran berjalan. Nah, kemudian turun kepada umatnya. Mereka anak-anak kita yang mengaji Quran, yang menghafal Quran, dia akan menjadi mulia. Ya, karena dia menghafal daripada kalam Allah sekaligus mukjizatnya Nabi kita Muhammad. Jaminannya apa? Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Ya, kami yang turunkan, kami pula yang menjaga. Jadi orang yang diturunkan Al-Quran dalam hatinya dihafal Quran, ya dia akan dijaga. Hidupnya di dunia dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Bahkan ketika di liang lahat pun binatang tanah itu nggak bakal menyentuh daripada jasadnya. Sebab ketika meninggal dunia di alam barzah, di alam kubur, yang memberikan syafaat itu hanya syafaat Quran. Ya, Quran yang bisa menenangin kita nanti. Di saat kita meninggal dunia, kalau kita rajin sering baca Quran, itu Quran itu akan menjelma jadi manusia. Diri itu, kita jenazah kita lagi tidur, Quran itu ada di sebelah kita. Sampai jenazah kita dimandiin, Quran ada di sebelah kita, selalu menemani kita. Bahkan ketika jenazah kita ditaruh di liang lahat, Quran ini pun juga menemani kita. Orang kalau meninggal dunia, itu nggak tahu dirinya meninggal. Ya, nggak tahu, dia nggak sadar kalau dirinya udah meninggal. Ntar dia sadar-sadar kalau dirinya udah meninggal, udah ditutup sama papan. Ya, jadi kalau kita meninggal nggak sadar kita, kayak mimpi. Ya, nah kita baru sadar kapan? Entar habis ditutup pakai papan, mulai diuruk, kan bunyi itu, buru. Bangun dia tuh, sadar. Ya, dia pegang-pegang tuh dindingnya, kok tanah, pegang kok papan, dia pegang kok dia baju, kayak kapan. Ya, dia tanya, ya baju saya kemana nih? Tanya tuh semua. Nah ketika dia sadar udah mati, teriak, dia nangis, teriak kenceng-kencengnya tuh. Dalam keadaan ketakutan seperti itu, Quran, ya pulang, jangan takut katanya, ada saya. Ya, tenang, jangan teriak, kata Quran. Kita tanya, engkau siapa? Saya teman kamu. Dulu engkau sering di dunia, waktu di dunia sering baca aku, kata Quran. Sekarang tugas aku untuk menemenin kamu. Dikasih tenangan, jangan takut. Ya, sampai malaikat dua datang aja mungkar wa nakir. Tuh Quran gak mau nyingkir, gak mau pindah dirinya. Kata malaikat mungkar nakir, geser Nabi dikit. Gak bisa, ini teman gua. Kata Quran, gak bisa. Tugas lo kan nanya, ya tanya aja. Gue diri di sini gak bisa. Tuh Quran tuh setianya kita. Ya, makanya jangan tinggalin baca Quran. Ya, fi kulli maktubah, setiap sholat baca Quran, hatta 5 ayat. Dia akan jadi teman kita nanti. Ya, nah ketika kita ditanya malaikat mungkar wa nakir, ya bisa kita jawab semuanya. Quranlah yang menyiapkan tempat tidur kita. Amin. Masya Allah, engkau istirahat kamar ini gitu. Disiapin tuh AC, wah, TV, wifi ada ini. Enak kita ada. Quran nemenin kita tuh ngobrol, nggak berasa kiamat ntar. Ya, sebab di liang lahat itu nanti ada 2 lubang lagi, kiri dan kanan. Ya, orang-orang yang taat kepada Allah ditaruh sebelah kanan. Kalau dia sering baca Quran di dunianya, Quran yang nemenin dia. Kalau yang sebelah kiri, arahnya ke neraka sono. Ya, neraka, Masya Allah. Dulu ada orang soleh, cerita Habib Salim Satiri, guru saya. Di surga ada api nggak? Dulu ada orang soleh hidupnya ngerokok terus, masih hidup nih ngerokok nggak berhenti, ya kan, kuat rokoknya.
ketika meninggal dunia cerita sama gurunya, Bib, ana mimpi di surga ya Habib katanya. Wallahi mimpi di surga katanya. Ya, kan saya sering baca hadis dan lain sebagainya. Saya tanya ketika saya ada di dalam surga, saya mau ngomong, kayaknya enak nih, ya, makan nasi uduk. Katanya kalau ngomong doang datang katanya, kayak orang soleh ini. Bener datang, nasi uduk. Ya, dia ngomong lagi, kayaknya enak nih soal nasi uduk teh manis. Dia langsung. Ya, biasanya bisa makan ngetik rokok biasanya. Masih rokok sebos, bukan sebos lagi. Ya, nah ketika udah dikasih rokok, dia mau rokok, tanya, gue minta api, kata nggak ada api di sini, di surga nggak ada api. Adanya mana neraka. Kalau menyalain rokoknya di neraka semua. Ya, akhirnya orang soleh ini saking canduan ngerokok, tetap dia mau ke neraka juga. Izin malaikat Malik, bukan dong pintunya dikit aja. Jalan api doang katanya. Bener nih, ini mau dibuka pintunya, buka ada dikit, bentar banget nih. Ya dikit doang katanya, bener rokok doang. Pas dibuka kebakar semua. Semenjak mimpi itu dia taubatan nasuha, nggak ngerokok lagi. Gua kapok dah ngerokok deh. Di surga nggak ada api katanya. Ya di surga nggak ada api. Lu mau api neraka. Semenjak itu dia berhenti ngerokok. Ya, itu sama. Ya, nah sampai mana itu? Quran. Ya. Jadi Quran jangan sampai kita tinggalkan. Sebab keberkahan itu 4. Yang pertama, sholat jangan tinggalin. Kalau bisa tepat waktu. Yang kedua, wa qiraatul Quran ba'da kulli maktubah. Baca Quran setiap ba'da sholat. Itu biasanya rutinin, walaupun ayatan kita lagi, walaupun satu ayat. Yang ketiga, ta'lim wa zikir. Ya kayak taklim begini, duduk sempet-sempetin kita ngaji, duduk zikir, ya. Nah, kemudian yang keempat, birrul walidain. Jangan lupa bakti kepada orang, sesoleh-solehnya orang, setaat-taatnya orang, sepinter-pinternya orang, sekaya-kayanya orang. Kalau dia nggak birrul walidain, jangan harap pada keberkahan hidupnya. Ilmunya semua sia-sia. Ya, birrul walidain. Kalau orang tua kita sudah meninggal, datengin, doain. Ya, tiap pada sholat minimal bacain Fatihah. Kalau kita nggak bisa tahlil, Fatihah cukup. Ya, nah sebulan sekali datenginlah kuburannya, atau tiap Jumat datengin kuburannya, bilangin pesenin laki kita atau anak kita. Ya, nah jadi orang tua itu nggak cukup doa sebenarnya, dia juga butuh ditengokin rumahnya. Sebab kan kuburan rumah kedua. Datengin, bersihin kuburannya, doain, ya jangan disiramin air, ya doa, ya baca Fatihah, ya baca Fatihah, gitu. Bilang tuh orang tua tuh, ya orang tua. Nah jadi kalau selama anak itu rutin berbakti kepada orang tuanya, hatta sudah meninggal dunia dengan rupanya berdoa dan bersihin kuburannya, itu pintu rezeki akan dibuka lebarnya Allah. Tapi kalau anak sudah lupa dengan orang tuanya, Allah kuburan udah alam-alam, nggak diurusin, bahkan udah nggak tahu anaknya kuburan maknya di mana. Nah, jangan kasihan. Ya, selama kita ingat orang tua, selama kita doain, pintu rezeki dibuka. Ya, anak itu akan berkah nanti. Nah itu, ya, itu doa. Jadi Ramadan itu mulia, ada 3 puasa ditandai dengan ibadah puasa. Yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran. Yang terakhir ada malam Lailatul Qadar. Ya, nah malam Lailatul Qadar kata Rasulullah di 10 hari terakhir. Cuma tidak dikasih tahu kapan, tanggal berapa, malam apa, enggak. Cuma adanya di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Sebab kalau dikasih tahu malam-malamnya, ya mereka takutnya umatnya ibadah hanya malam itu. Ya, makanya dirahasiakan agar kita istiqomah terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya kita jaga,
Sholat tarawih jangan tinggal kecuali yang haid. Ya, sholat tarawih jangan tinggal. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan puasa itu diumpamakan mobil Mercy kita, Alphard kita, mobil cakep. Sedangkan tarawih itu bensinnya. Tujuan kita kemana sih? Ke gunung yang namanya takwa. Bagaimana kita mobil kita mau nanjak, walaupun mobil kita bagus, bensinnya nggak full, ya kan? Tarawihnya 3 hari pertama, 3 hari tengah, 3 hari terakhir. Ya, tapi kita sampai ke takwa, ke gunung, nggak mungkin, harus full, kecuali head kita ya. Terus baru kalau bensin kita full, insya Allah kita sampai la'alakum tattaqun. Nah itu, ya, nah akhirnya hanya saja kalau itu yang saya sampaikan. Nah, secara sini mohon dibukakan juga maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.